Penataan dilakukan di kawasan wisata Waduk Muara Nusa Dua di Kota Denpasar, Bali. Waduk Muara Nusa Dua juga perlu menjalani proses rehabilitasi karena mengalami sedimentasi yang sangat tinggi, sehingga tampungan efektifnya berkurang akibat banyaknya sampah yang masuk ke waduk. Rehabilitasi dibutuhkan untuk meningkatkan kapasitas air baku menjadi 500 liter per detik atau bertambah 200 liter per detik dari pasokan sebelumnya yakni 300 liter per detik. Peningkatan ini penting untuk menunjang kebutuhan air baku Bali Selatan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Wilayah Sungai Bali Penida melakukan proyek rehabilitasi sekaligus untuk mengendalikan banjir di wilayah Tukat Badung, Bali. Peran waduk seluas 35 hektar ini penting dalam memasok air baku kawasan pariwisata utama di Bali seperti kawasan Kuta, Beno, Nusa Dua, dan sekitar bandara. Jadi Waduk Muara ini dibangun tahun 92 dan selesai pada tahun 96. Fungsinya adalah untuk menyimpan air baku. Air bakunya nanti akan digunakan untuk masyarakat yang berada di Kabupaten Badung dan Kota Denpasar. Semuanya, Pak? Semuanya. Oke. Terpenuhi ya, Pak? Ya, terpenuhi. Sejak tahun 96, sejak beroperasi itu sampai dengan tahun 2017 itu seiring dengan berjalannya waktu fungsinya mulai berkurang dengan adanya sedimentasi dan lain-lain. Untuk itu kegiatan rehabilitasi ini kita bangun, kita laksanakan bertujuan untuk yang pertama adalah mengembalikan kapasitas dari pelayanan dari 350 liter per detik menjadi 550 liter per detik. Kemudian yang kedua adalah mengembalikan volume tampungan yang tadinya 500.000 meter kubik menjadi 750.000 meter kubik. Kemudian yang ketiga, seperti Mbak Uni bisa saksikan di sini, juga kita membangun fasilitas atau prasarana untuk pariwisata, seperti ada saung, dermaga, dan lain sebagainya, sehingga masyarakat bisa memanfaatkannya untuk memancing dan berolahraga ringan. Waduk Muara Nusa Dua merupakan muara dari Tukat Badung dengan panjang alur sungai mencapai 19,6 km, luas das 40,94 km persegi dengan luas genangan 35 hektar. Waduk dapat menampung 770.000 meter kubik dengan volume tampung efektif 559.000 meter kubik. Ya ini Waduk Muara. Waduk Muara ini luasnya 35 hektar. Ini menjadi sumber air baku untuk Denpasar, Benoa, Nusa Dua, sama sekitar airport. Ini sangat penting sekali, tapi ini belum selesai, baru 80%. Akan diselesaikan nanti akhir tahun ini, Desember. Ya, dan saya melihat ya dari si pengerjaan ya, kelihatan rapi. Ya nanti kanan kiri ini akan, tadi gambarnya mana tadi? Kanan kiri nanti ya akan ada apa? Kayak ya resto cafe gitu. Selain rehabilitasi waduk, Kementerian PUPR juga melakukan penataan kawasan sekitar waduk, sehingga dapat dikembangkan menjadi ruang terbuka publik. Selain itu, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono juga memberi perintah untuk menabur benih ikan nila, supaya masyarakat dapat berwisata pancing
serta sebagai upaya melestarikan lingkungan. Penataan dan rehabilitasi Waduk Muara dilaksanakan sejak 2017 hingga 2019. Dikerjakan kontraktor PT Wijaya Karya Persero Tbk dan PT Bahagia Bangun Nusa secara kerjasama operasi atau KSO dengan biaya APBN sebesar Rp216,3 miliar lewat kontrak tahun jamak atau multi-years contract. Untuk pekerjaan rehabilitasi meliputi perkuatan tanggul waduk, sludge drying area, pembangunan pneumatic crash gate pada ground seal, pneumatic gate saluran pengarah, trash track saluran pengarah, dan pengurungan sedimen atau normalisasi. Sementara untuk penataan kawasan dilakukan perbaikan jalan inspeksi, pembangunan gedung operasional, dan jembatan. Sebelum dilakukan rehabilitasi dan penataan, Waduk Muara dipenuhi sampah dan tempungan air terus-menerus akibat sedimentasi. Pembersihan sampah terus dilakukan BBWS Bali Penida dengan mobilisasi 10 rit truk sampah per hari. Semoga dengan adanya rehabilitasi dan penataan Waduk Muara Nusa Dua dapat memberikan manfaat yang lebih baik untuk masyarakat. Kami yakin mewujudkan mimpi besar dimulai dari langkah kecil, langkah yang mengawali sebuah perjuangan. Untuk itulah Bina Marga hadir, menyertai perjalanan setiap elemen bangsa Indonesia. Kami memulainya lewat rencana matang, demi hasil yang berdampak nyata. Menjadi saksi kerja keras dan usaha setiap komponen di Indonesia. Menyambung satu harapan dengan harapan lain. Mengeliminasi jarak membuat yang jauh jadi dekat. Menghadirkan kebersamaan yang menjadi pengikat di masa depan. Memberi jalan pembuka untuk mengembangkan potensi bangsa. Kini lebih dari 7 dasawarsa Bina Marga menyertai kehidupan masyarakat dari ujung timur hingga ujung barat. Menjadi teman yang menyertai setiap perjalanan. Kini kami melangkah lebih lebar demi mewujudkan mimpi bangsa yang lebih besar. Bina Marga akan terus menyertai perjalanan bangsa Indonesia. Perjalanan tanpa batas yang akan mengangkat Indonesia ke kancah dunia. Virus corona mengguncang dunia. Penyebaran virus terjadi secara global di seluruh negara. Badan Kesehatan Dunia
WHO menetapkan wabah COVID-19 sebagai pandemi. Maret 2020, warga Indonesia terpapar virus COVID-19. Kini ribuan orang merenggang nyawa. Para peneliti tengah berjibaku menemukan antivirus, tapi memang bukan pekerjaan mudah. Sebagai pemimpin bangsa, Presiden Jokowi pun melakukan langkah antisipasi. Sejumlah revitalisasi dan kebijakan darurat dirancang Presiden Jokowi untuk menanggulangi wabah COVID-19. Simak informasinya di program Pojok Presiden episode Corona, hanya di PUPR TV. Membangun bendungan di seluruh wilayah Nusantara adalah upaya nyata mewujudkan kedaulatan pangan dan ketahanan air nasional. Salah satunya bendungan berada di Provinsi Aceh. Di Aceh sendiri ada 3 pembangunan bendungan, yakni Bendungan Keuruto di Aceh Utara, Bendungan Rukoh, dan Bendungan Tiro di Kabupaten Pidi. Bendungan Keuruto berada di Kecamatan Payabakong dan Kecamatan Tanah Lues, merupakan bendungan pertama sebagai pengendali banjir di Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Bendungan Keuruto akan membendung Sungai Krueng Keuruto yang memiliki 6 anak sungai sebagai penyebab utama banjir pada daerah hilir. Dengan kapasitas tampung 215 juta meter kubik, memiliki manfaat utama mereduksi banjir yang kerap menggenangi wilayah di Lok Sukon sebagai ibu kota Aceh Utara. Pada konstruksi bendungan ini juga disediakan tampungan khusus banjir sebesar 30,50 juta meter kubik. Tampungan ini mampu mengurangi debit banjir sampai dengan periode ulang 50 tahun, sehingga total mereduksi banjir seluas 1.225,55 meter kubik per detik. Bendungan Keuruto yang dibangun sejak 2015 ini mempunyai potensi menjadi sumber pembangkit listrik sebesar 6,34 MW. Bendungan senilai 1,7 triliun rupiah ini memiliki manfaat untuk pemenuhan kebutuhan air bersih dan penyediaan air baku sebesar 0,50 meter kubik per detik. Menyuplai air irigasi seluas 9.420 hektar yang terdiri dari intensifikasi daerah irigasi Aloi Ubay seluas 2.743 hektar dan ekstensifikasi daerah irigasi Fase Kanan seluas 6.677 hektar. Waduk Keuruto tersebut dengan tampungan 215 juta meter kubik. Mungkin kalau di Sumatera saya pikir mungkin terbesar kalau itu ukuran Sumatera ya, kalau di Jawa. Waduk tersebut nantinya kita bisa manfaatkan untuk mengairi. Pertama adalah irigasi seluas 9.420 hektar di Kabupaten Aceh Utara.
Juga termasuk penyediaan air baku sebesar 0,5 meter kubik per detik. Dan untuk ketahanan energi ada juga pembangkit listrik tenaga air sebesar 6,34 MW. Waduk tersebut groundbreaking dilakukan oleh Bapak Presiden sendiri, Pak Jokowi pada tahun 2015, dan diharapkan pada tahun 2019 waduk tersebut sudah selesai. Pelaksanaan pembangunan dilakukan secara bertahap melalui 3 paket dengan masing-masing kontraktor PT Brantas Adipraya Persero, PT Pelita Nusa Perkasa KSO untuk paket 1, PT Wijaya Karya Persero Tbk paket 2, PT Hutama Karya Prapen paket 3. Diharapkan dengan adanya bendungan Keruto dapat mengatasi masalah banjir dan dapat turut mewujudkan kedaulatan pangan dan ketahanan air nasional. Sebuah karya tidak akan terrealisasi begitu saja. Apalagi kita hidup di negeri kepulauan terbesar di dunia. Beragam budaya dan banyak perbedaan bukan sesuatu yang mudah untuk disatukan. Bekerja secara profesional tidaklah cukup. Butuh lebih dari itu. Lebih dari apa yang kita miliki saat ini. Lebih dari apa yang pernah kita lakukan sebelumnya. Ini bukan mimpi. Ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk maju dengan karya bermutu. Kesempatan untuk menjadi bagian dari perjalanan bangsa ini. Ya, bangsa Indonesia. Bangsa yang begitu besar. Bangsa yang terlahir dengan daya juang yang tinggi. Bangsa yang tidak pernah menyerah dan tidak ada kata lelah. Menjadi besar bukanlah pilihan, tapi merupakan tujuan. Tujuan yang membawa kami terus meningkatkan kemampuan. Beradaptasi pada setiap perubahan, merencanakan dan mengevaluasi tanpa henti. Bersama Waskita, membangun Indonesia. Dalam mewujudkan penyelenggaraan jasa konstruksi, khususnya hasil jasa konstruksi berkualitas, keselamatan publik dan kenyamanan lingkungan terbangun harus didukung dengan kompetensi, profesionalitas dan produktivitas tenaga kerja konstruksi. Untuk itu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 mengatur bahwa tenaga kerja konstruksi wajib bersertifikat kompetensi kerja yang diperoleh melalui uji kompetensi. Kompetensi tenaga kerja konstruksi diklasifikasikan berdasarkan bidang keilmuan, antara lain arsitektur, sipil, mekanikal, elektrikal, tata lingkungan, dan manajemen pelaksanaan dengan kualifikasi yang meliputi operator, teknisi, atau analis dan ahli. Untuk meningkatkan produktivitas kerja, tenaga kerja konstruksi dapat mengikuti pelatihan sesuai standar kompetensi kerja yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan kerja yang terregistrasi. Uji kompetensi dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi profesi yang terregistrasi. Setiap tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat kompetensi kerja berhak atas imbalan yang layak sesuai layanan jasa yang diberikan. Selain itu, tenaga kerja konstruksi wajib melakukan registrasi pengalaman profesional.
tenaga kerja konstruksi asing yang bekerja di Indonesia wajib memenuhi ketentuan ketenagakerjaan, di antaranya memiliki sertifikat kompetensi kerja yang telah disetarakan dan melakukan alih pengetahuan serta teknologi kepada tenaga kerja konstruksi Indonesia. Tenaga kerja konstruksi merupakan faktor penting sektor jasa konstruksi. Untuk itu, peningkatan kualitas tenaga kerja konstruksi harus didukung secara konsisten oleh para pemangku kepentingan jasa konstruksi, sehingga mampu menghadapi tantangan yang semakin kompetitif demi terciptanya daya saing bangsa. Indonesia merupakan negara kepulauan, terdiri dari 17.000 lebih pulau, terbentang sepanjang 3.977 mil di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia berdiri di atas zona sabuk busur vulkanik dan pertemuan antara tiga lempeng, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Topografi wilayah Indonesia terdiri dari dataran rendah, dataran tinggi, perbukitan, dan pegunungan. Terdapat 127 gunung aktif yang tersebar di wilayah Indonesia. Posisi geografis wilayah Indonesia yang tersebar di sekitar garis khatulistiwa menjadikan Indonesia beriklim tropis dengan curah hujan yang cukup tinggi. Dari tahun ke tahun, tren kejadian bencana alam yang terjadi di Indonesia cenderung meningkat. Kejadian bencana sedimen seperti banjir maupun tanah longsor merupakan bencana alam yang selalu terjadi di Indonesia setiap tahunnya. Sebagai contoh, kejadian banjir lahar dingin di daerah Kediri, Jawa Timur yang merupakan bencana sekunder akibat erupsi Gunung Api Kelut pada tahun 2014. Selain itu, terdapat pula kejadian tanah longsor yang dipicu gempa bumi seperti di daerah Palu beberapa waktu lalu. Sebagai upaya mitigasi terhadap bencana sedimen, diperlukan pengendalian dinamika kawasan secara komprehensif. Salah satunya melalui pembangunan infrastruktur fisik seperti sabodam. Sabodam atau yang dikenal dengan bangunan sabo, dibangun untuk mengendalikan aliran debris atau sedimen, baik di daerah vulkanik seperti gunung api maupun di daerah non-vulkanik. Saat aliran debris menghantam bangunan sabo dengan kecepatan tinggi, dapat menyebabkan kerusakan pada beberapa komponen sabodam, seperti mercu main dam, sabdam, maupun apron. Ada satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi tingkat kerusakan bangunan, yakni memperkuat struktur, terutama pada selimut sabodam yang dominan menerima gaya impact maupun abrasi melalui rekayasa bahan konstruksi sabodam. Teknologi beton serat baja menjadi salah satu jawabannya. Beton serat baja merupakan campuran bahan penyusun beton seperti semen agregat, baik agregat kasar maupun halus, serta air dan bahan lainnya yang ditambahkan serat baja di dalamnya. Penelitian tentang teknologi beton serat baja telah dilakukan Balai Litbang Sabo pada tahun 2017. Melalui penelitian tentang serat baja pada skala laboratorium secara umum.
pada 2018 dilaksanakan kegiatan pilot project penerapan teknologi beton serat baja sebagai selimut sabodam yang berlokasi di Sungai Tugurara, Ternate, Maluku Utara melalui kerjasama Balai Wilayah Sungai Maluku Utara. Sungai Tugurara merupakan salah satu sungai yang sering dilewati oleh aliran debris. Menjaga terjadi erupsi di Gunung Api Gamalama pada tahun 2011 hingga saat ini. Di sungai ini dibangun sabodam yang tersusun secara seri, di mana teknologi beton serat baja diterapkan pada selimut sabodam TGD-21 yang terletak di bagian hulu sungai. Sehingga kinerja teknologi ini dapat benar-benar teruji dalam menahan gaya impact maupun abrasi dari aliran debris berkecepatan tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Joni Irvanto Dunda, PPK Sungai Pantai 1, Balai Wilayah Sungai Maluku Utara. Kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Balitbang Kementerian PUPR dengan menyediakan teknologi serat baja di bangunan sabodam, sehingga infrastruktur sabodam lebih bertahan lama. Di samping itu juga untuk biaya operasional dan pemeliharaan lebih murah. Kami mengucapkan sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.